Sebelum kita masuk ke cerita yang akan bikin kalian merinding, tekan dulu tombol subscribe supaya saya bisa terus menghadirkan kisah-kisah horor yang tidak semua orang berani mendengarnya. Oke, kenalin, nama gue Arka. Gue tumbuh gede di Solo, kota yang kalau pagi pemandangannya itu Gunung Lawu. Kata orang-orang tua di sana, kalau puncaknya ketutup awan itu tandanya gunung lagi buka pintu. Gue sih dulu nggak peduli, sampai akhirnya gue ngalamin sendiri malam itu. Waktu itu gue bertiga, gue, Naya, sama Bayu. Ditemenin sama pemandu lokal, Pak Joyo. Kita ngambil jalur Cemoro Sewu yang populer itu. Udaranya udah dingin banget padahal matahari baru aja mau tenggelam. Loh, kok udah kayak di kulkas ya, Pak? Kata Bayu sambil ngerapetin jaket. Pak Joyo ketawa pendek. Lawu itu bukan cuma dingin, Leh. Kadang dia juga ramah. Suka nyuguhi sesuatu yang bukan buat kita. Maksudnya? Tanya Naya. Pak Joyo diam sebentar terus bilang, nanti kalau kalian lihat tenda kosong jangan asal masuk. Omongannya itu aneh, kayak sengaja nggak dilanjutin. Jalur Cemoro Sewu itu awalnya kayak anak tangga dari batu yang nggak ada habisnya. Kabut turun cepet banget, jarak pandang langsung kepotong. Bay, jangan jauh-jauh, kata Naya. Aman, masih di belakang kok, balas Bayu. Gue sempet noleh, lihat lampu senternya. Tapi pas gue noleh lagi beberapa detik kemudian, lampunya udah hilang. Bayu, panggil gue. Udah mulai panik. Sepi, gak ada jawaban. Cuma suara kabut. Pas gue udah mau lari turun, Bayu tiba-tiba muncul dari balik kabut. Mukanya pucat. Gue kira kalian di depan, tahu-tahu gue sendirian aja di jalur datar tadi. Pak Joyo natep dia. Lawu itu suka bikin jalur kelihatan bercabang padahal aslinya cuma satu. Kalau kabut udah turun, jangan percaya sama jarak. Kita lanjut jalan. Kabut makin tebel. Terus gue denger suara aneh. Bukan suara angin. Kayak suara kain digesek-gesek. Gue bangun dengan perasaan aneh. Semalam gue yakin banget dengar suara tenda lain di luar. Tapi pas gue lihat pagi ini, pos 3 sepi. Cuma ada tenda kita. Gak ada jejak apa-apa lagi. Seolah-olah semua suara itu cuma ditulis pas malam. Terus dia hapus pas pagi. Naya lagi nyeduh kopi, matanya kelihatan capek. Lu denger juga semalam? Gue ngangguk. Resleting itu bukan mimpi, katanya lagi. Bayu keluar tenda, mukanya kusut. Gue mimpi lagi nongkrong di warung, terus ada orang ngajak ngobrol tapi mukanya rata. Pas gue lihat, di belakangnya ada tenda ijo. Haha, serem juga. Itu beneran mimpi kan, Pak? Pak Joyo natap dia. Lawu itu kadang ngasih mimpi biar kita ngerti jalurnya. Jangan diremehin. Kalau kalian lihat tenda itu lagi, jangan deketin. Kalau bisa, jangan sebut warnanya. Kita lanjut jalan, ke jalur yang katanya namanya Pasar Setan. Konon, di sana pendaki sering dengar suara rame, orang nawar-nawar, padahal jalurnya sepi. Bayu ketawa hambar. Kalau ada yang nawarin mendoan, gue belilah. Jangan coba-coba, potong Pak Joyo. Kalau kalian dengar suara pasar, cuekin aja. Jangan noleh, jangan nyaut. Kalau ada yang jualan, ingat, kita nggak bawa dompet ke dunia mereka. Pas kita masuk jalur itu, anjir, suasananya langsung beda. Makin dalam, suaranya makin jelas. Gue langsung diam. Naya megang lengan gue erat-erat. Gila, suaranya nyata banget. Gue bahkan bisa nyium bau gorengan panas. Perut gue langsung lapar. Bayu celingak-celingok, panik. Gue lihat warung. Sumpah, ada spanduk Indomie. Gue hampir aja ikut noleh, tapi Pak Joyo ngetuk tongkatnya 3 kali. Tok, tok, tok. Lurus, katanya. Suaranya tegas. Ikutin langkah gue, jangan misah. Gue langsung nunduk, mata gue fokus ke tanah. Suara pasar itu makin rame, tapi pelan-pelan hilang. Ganti lagi jadi suara angin. Lega banget rasanya. Kita berhasil ngelewatin. Tapi anehnya, pas Pasar Setan itu selesai, ada yang nungguin kita. Di jalur landai abis Pasar Setan, di pinggir jalur, berdiri lagi tenda ijo itu. Sama persis kayak semalam. Rapi, tegak, ada api unggun kecil yang asapnya masih ngepul. Naya nahan napas. Arka, itu tenda yang sama. Bayu gemeteran. Gak mungkin. Tadi gue lihat spanduk, sekarang tenda. Gue gak kuat. Gue sorot pakai senter ke arah pintunya. Kali ini, resletingnya kebuka setengah. Di dalamnya, gelap banget. Gelap yang beda. Kayak ada mata yang lagi natap balik. Lewat pinggir,
kata Pak Joyo cepat. Jangan berhenti, jangan manggil. Kita coba jalan, tapi pas ngelewatin sampingnya, gue lihat sesuatu. Di dalam gelapnya tenda itu, ada bayangan orang lagi duduk, ngebelakangin pintu. Kepalanya nunduk, diam. Gue sempat berhenti sedetik. Naya narik lengan gue kencang. Arka, jangan. Kita lari-lari kecil ngejauh. Pas udah agak jauh, gue noleh. Kabut nutupin jalur, dan tenda itu hilang. Lagi. Kita sampai di pos 4 pas udah mau maghrib. Kita diriin tenda cepet-cepet. Bayu diem aja, mukanya pucet. Naya komat kamit doa. Tenda itu bakal muncul lagi nggak, Pak? Tanya gue pelan. Kalau dia udah 2 kali nunjukin diri, jawabnya pelan. Itu artinya dia lagi ngukur kita. Besok di puncak, mungkin dia muncul buat yang terakhir kali. Kalian harus siap. Gue nulis di buku catatan gue, pasar setan itu bukan cuma suara. Dia nipu pakai semua indera. Tapi tenda kosong lebih parah. Dia bukan ilusi, dia nyata. Udah 2 kali dia muncul. Gue takut yang ketiga kalinya, dia nggak cuma diam. Di luar, angin ngegesek kain tenda. Gue mejemin mata, tapi di kuping gue, samar-samar kedengeran lagi. Gue sadar, tenda kosong itu mungkin nggak cuma muncul di jalur. Dia bisa berdiri di mana aja, bahkan di samping kita malam ini. Hari ini kami melewati pasar setan. Suara pasar yang menggoda setiap indera hampir membuat kami menoleh. Tapi yang lebih menakutkan, tenda kosong muncul lagi. Dengan pintu setengah terbuka, menampakkan bayangan orang duduk di dalam. Besok, saat mendekati puncak Lawu, aku takut tenda itu tak sekadar menunggu, tapi mengundang. Oke, jam 3 pagi kita paksain bangun buat summit attack. Kata Pak Joyo, kita harus sampai puncak sebelum matahari beneran muncul, biar turunnya gampang sebelum kaput nutup jalur lagi. Bayu mukanya masih pucat, tapi udah bisa ngelawak lagi. Kalau ada warung di puncak, gue pesan kopi hitam 3 gelas, katanya. Naya cuma natap dia, gak ketawa. Sebelum berangkat, Pak Joyo ngikat selembar kain putih di pohon dekat tenda kita. Biar camp ini ada tanda manusianya, katanya. Kalau nanti tenda kosong itu muncul lagi, ingat, jangan dilihatin lama-lama. Jangan pernah masuk. Jalur ke puncak Lawu isinya batu semua. Nanjak terus gak ada habisnya. Anginnya makin kenceng, nusuk tulang. Dan pas di tengah-tengah tanjakan itu, gue lihat lagi. Di pinggir jalur, di tanah datar yang sempit, tenda ijo itu berdiri lagi. Kali ini lebih jelas. Resleting pintunya kebuka lebar. Di dalamnya, ada 2 sleeping bag ngegelar rapi. Salah satunya, anjir, ngegembung, kayak ada orang lagi tidur di dalamnya. Gue nelan ludah. Pak Joyo ngangkat tangan, ngasih isyarat berhenti. Lewat sisi kanan, jangan berhenti, jangan sebut apapun. Kita coba jalan muter. Tapi si Bayu malah berhenti. Matanya lurus ke arah tenda itu. Rit, suaranya geter. Gue denger suara bapak dari dalam. Gue langsung panik. Bayu, jangan. Terlambat. Dia udah maju selangkah. Sleeping bag yang ngegembung itu mulai gerak. Pelan-pelan bentuk badan di dalamnya duduk. Tapi kepalanya gak kelihatan. Cuma gelap pekat. Naya teriak, Bayu, jangan dekat. Dia narik tangannya. Tapi Bayu nepis. Itu bapak. Gue denger suaranya. Dia bilang dia kedinginan. Gue langsung lompat. Gue tarik ransel Bayu ke belakang. Bukan, itu bukan bapak lu. Suara itu jelas banget keluar dari dalam sleeping bag. Gue merinding parah. Naya nangis, narik-narik Bayu. Pak Joyo langsung ngentakin tongkatnya ke tanah. Keras banget. Bayu, sebut nama temen lu, cepet. Bayu gemeteran, bibirnya kaku. Gue teriak, Bayu, Arka. Naya nyambung, Bayu, Naya. Akhirnya Bayu kayak sadar. Dia teriak, Arka, Naya, Joyo. Kita mundur bareng-bareng. Napas Bayu ngos-ngosan, matanya basah. Gue
Gue yakin banget itu suara bapak. Pak Joyo natap dia tajam. Itu bukan bapak lu. Itu tenda kosong. Dia bakal pakai semua muka dan suara yang lu kangenin. Kita lanjut nanjak. Kabut makin tebel. Tapi di dalamnya gue lihat ada 2 tenda ijo lagi. Satu di kiri, satu di kanan jalur. Pak, ada 2, bisik gue. Lewat tengah, jawabnya cepat. Jangan peduli isinya. Ingat, kalau jalurnya kelihatan rapih, justru itu jalur mereka. Jalur manusia itu selalu jelek. Kita milih jalan di antara batu-batu licin, ngehindarin jalur mulus di antara 2 tenda itu. Dari dalam salah satu tenda, gue denger suara cewek ketawa lirih. Naya nutup kupingnya. Bayu nunduk, nangis pelan. Gue terus dorong mereka buat jalan. Akhirnya, garis merah tipis mulai kelihatan di timur. Kita sampai di punggungan terakhir sebelum puncak. Pak Joyo berhenti, noleh ke kita. Dengerin baik-baik. Kalau tenda kosong itu muncul di puncak, jangan pernah masuk. Itu panggung terakhirnya. Kalau kalian bisa bertahan sampai matahari beneran naik, dia bakal hilang sendiri. Gue nelan ludah. Bayu sesenggukan. Naya ngeremes tangan gue. Di depan kita, samar-samar, gue lihat ada bentuk. Bukan batu. Sebuah tenda ijo berdiri pas di tengah jalur ke puncak. Pintunya kebuka lebar. Di dalamnya ada 2 sleeping bag. Dan kali ini gue denger jelas banget suaranya. Suara yang paling gue kenal di dunia. Suara ibu gue. Suara itu manggil lagi. Suara ibu gue. Jernih banget. Seolah-olah beliau beneran lagi nungguin di depan. Arka. Kita ngerayap ngelewatin pinggir jalur yang sempit. Tenda itu tiba-tiba udah ada di depan kita lagi. Padahal kita nggak lihat dia pindah. Kayak jalurnya sengaja diputer biar panggungnya tetap di tengah. Di kuping gue, suara pasar yang rame itu kedengeran lagi. Sayup-sayup. Bau mendoan. Pasar setan lagi coba ngehias panggungnya. Pas kita hampir ngelewatin pintu tenda, resletingnya nutup. Suara ibu gue hilang. Hening. Kain tendanya jadi kenceng, kayak ada orang berdiri di dalamnya. Terus, ada suara baru. Bukan suara keluarga kita, tapi suara kita sendiri. Suara gue. Arka, sini, di dalam anget. Naya ngumpat pelan. Dia niruin lu sekarang. Gue hampir aja ketawa, saking absurdnya. Salah besar, kata gue pelan ke arah tenda. Gue nggak bakal manggil diri gue sendiri. Kita akhirnya berhasil ngelewatin tenda itu. Di depan, punggungan terakhir sebelum puncak udah kelihatan. Kabut mulai tipis. Tenda itu udah nggak ada di depan. Jalurnya kosong. Jangan seneng dulu, kata Pak Joyo. Panggung itu suka ngasih jalan biar kita ngerasa aman, terus jalan sendiri-sendiri. Gue lihat tali di pinggang kita. Kita nggak sendirian. Kita diikat. Kita sampai di puncak. Dan anjir, tenda ijo itu muncul lagi. Kali ini di puncak, di sebelah pilar triangulasi. Pintunya kebuka. Tapi isinya bukan sleeping bag kosong lagi. Di dalamnya ada kursi plastik biru, meja lipat, teko, sama semangkuk mie instan yang asapnya masih ngepul. Kayak warung. Jangan, Pak Joyo nahan kita. Itu pasar setan lagi minjem bentuk tenda kosong. Bayu ngeliatin mangkok mie itu kayak orang kelaparan. Pak, sebutin nama kita, Bay, kata gua cepet. Biar mangkoknya jadi punya bumi, bukan punya lu. Bayu ngangguk, matanya basah. Arka, Naya. Pagi itu di puncak, matahari nggak benar-benar nongol, cuma bikin gelap jadi nggak terlalu pekat. Setelah panggung di puncak itu nutup pintunya, kita mulai turun. Tali webbing masih ngikat pinggang kita. Aturan pagi ini simpel, jalur jelek itu jalan pulang. Kalau ada yang manggil, kata Pak Joyo, jawab dalam dada. Kalau jalurnya tiba-tiba jadi mulus, percaya sama lutut lo, belok ke arah akar. Di tikungan pertama, kabut datang lagi, tebel. Dan di tengahnya, tenda ijo itu udah berdiri. Nggak di depan, nggak di belakang, tapi di samping, nempel di dinding batu, kayak tumbuh dari sana. Pintunya ketutup rapat. Kanan,
kata Pak Joyo pelan, nunjuk ke jalur akar yang kelihatan nyusahin. Pas kita mau jalan, dari dalam kabut kedengeran suara Pak Joyo. Halus banget. Buka sebentar Bay, biar enak jalannya. Gue noleh ke Pak Joyo yang asli. Dia diam, matanya lurus ke arah tenda. Bukan dia yang ngomong. Itu bukan Pak Joyo, bisik Naya. Jangan sentuh talinya. Bayu nahan tangannya yang udah mau ngelepasin iketan. Kita semua milih nginjek akar licin. Tenda itu diam aja, tapi kainnya kayak miring dikit, seolah noleh. Di bawah punggungan, pasar setan coba manggil lagi. Bau mendoan, suara orang nawar. Lurus, kata Pak Joyo. Kalau pasar manggil, jangan bawa dompet dari mulut lu. Gue nunduk. Dalam kepala gue cuma ada nama. Arka, Naya, Bayu, Joyo. Suara pasar itu langsung hilang. Kabut kebuka dikit. Tenda ijo tadi udah nggak ada. Mendekati pos 4, hutan jadi rapat lagi. Naya tiba-tiba berhenti. Denger nggak? Gue cuma denger suara angin. Terus dari sisi jalur yang mulus, kedengeran suara cewek. Mirip suara kakaknya Naya. Nay, pulang lewat sini aja. Jalannya nggak licin. Naya nutup mata, diam, terus belok ke arah batu yang tajam. Nolak jalan yang enak. Suara panggilan itu langsung hilang. Di pos 4, kita lihat lagi kain putih yang diikat Pak Joyo kemarin. Bukti kalau kita pernah lewat situ dan niatnya pulang. Kita minum bentar. Bayu natap gue. Tadi gue beneran hampir buka webbingnya, katanya. Yang penting lu nggak jadi buka, itu aja yang kita ingat, balas gue. Naya nepuk bahunya. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silakan komen di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian semua sehat selalu, panjang umur dan bahagia selalu. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.